Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaliana dengan NPM 2502013030. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial praktik basis data menggunakan exam. Di dalam tutorial ini saya akan mempraktikkan secara langsung pembuatan database serta pengujian beberapa materi yang telah dipelajari. Di antaranya ada join, subquery, dan fungsi agregat, view, index, dan trigger, serta ada transaksi, ACID, locking, dan deadlock. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit dan mempraktikkan secara langsung mengenai materi yang telah saya sebut tadi. Dan video ini juga untuk memenuhi syarat perbaikan nilai basis data dan pengampu Ibu Hapsah Mukaromah Eskom Mkom. Kita klik exam untuk memastikan tidak terjadinya error. Lanjut kita di bagian Apache kita klik start. MySQL juga klik start. Lalu kita pergi ke admin. Kita klik admin. Nah, langsung ke PHP My Admin. Klik PHP My Admin. Oke, yang pertama di sini akan mempraktikkan sekaligus membahas materi yang pertama mengenai SQL lanjutan. Di antaranya meliputi join, subquery, dan fungsi agregat. Yang dimana join ini di antaranya terdiri dari inner join, left join, dan right join. Oke, karena di sini baru dan tapi saya sebelumnya sudah membuat dengan nama penjualan DB. Jadi kita membuat baru. Kita klik new. Lalu klik di sini DB underscore penjualan, lalu create. Nah, udah berhasil. Ya, di sini nanti saya akan membuat maksudnya cara yang berbeda. Yang pertama itu manual, dimana nanti kita akan mengisi kolomnya satu-satu, dan ada lagi nanti melalui SQL atau langsung. Selanjutnya kita membuat tabel yang pertama, yaitu kita membuat tabel customer. Nah, customer nanti akan memiliki tiga atribut. Jadi kita klik di sini, kolomnya kita pilih 3. Create. Nah, yang pertama itu sini kita kasih customer ID. Kolom yang pertama. Kolom yang kedua ini nama, name, ini nama, dan city atau kota alamatnya, alamat si customer. Tipe di sini customer ID kita beri tipe INT. Selanjutnya name tipenya varchar dan city juga varchar. Nah, kenapa customer ID ini pakai INT dan name city ini pakai varchar? Karena kalau INT ini dia menyimpan data berupa angka atau bilangan bulat. Nanti customer ini kan kita pakai angka, jadi kita pakai integer. Varchar ini menyimpan data yang berupa teks. Nama sama alamat ini nanti kan teks gitu ya. Selanjutnya untuk bagian tadi customer ID ini kita kasih primary. Dan lengthnya itu kalau customer ID ini tidak wajib ya. Jadi yang nama sama alamat ini kita contoh kita kasih 100. Lalu alamat juga. Ini tuh bahasanya ya, kita kira-kira karena nanti berapa kata yang mau kita masukin. Misalnya nama sepanjang apa nih namanya, kata-katanya. Jadi kita kisaran aja. Nah, kita cek di sini. Customer terdiri dari customer ID, nama, dan alamat. Selanjutnya tabel yang kedua, kita akan membuat tabel sini
akan membuat tabel produk. Nah, ini juga membutuhkan tiga kolom. Atributnya nanti ada 3. Oh iya, ini tuh versi benar-benar simpelnya, karena customer ini lebih baik ada kita sertakan nomor HP, kalau bisa alamat email juga itu kita masukin. Nah, tabel yang pertama ini kita isi produk ID, terus kolom yang kedua produk name atau nama produknya, selanjutnya kolom terakhir ini kategori, nanti produknya termasuk ke kategori produk apa kayak gitu. Terus sama kayak tadi ya, ini pakai tipenya, ini juga yang basi bisa 50, 100, terserah ini diisi yang berapa. Sudah. Produk ID-nya kita primary, go, save. Nah, ini produk ID, produk name, kategori ini udah. Nah, ini cara yang kedua. Kita lanjut. Penjualan. Nah, kita mau nyoba cara yang kedua. Tadi kan yang pertama kita ngisi kolomnya satu persatu. Ini pakai create table order. Nah, sama kayak tadi, cuman ini create table order ini kita untuk membuat table baru yang bernama order. Lanjut, diantaranya itu kolom-kolom berikutnya, kolom-kolom yang dibutuhkan oleh si order ini ada order ID, customer ID, order date yang dimana tanggal ordernya, terus ada total amount, ini desimal. Cara membuat tabel di sini. Kita membuat tabel berikutnya yaitu bernama order dengan perintah create table order. Nah, selanjutnya ada order ID, di tipenya INT, customer ID INT, order date INT, dan total amount itu di sini desimal. Order date ini untuk tanggal ya. Nah, kalau total desimal total amount ini kenapa enggak date atau INT, kenapa malah desimal? Nah, karena kita butuh angka desimal pecahan pada komanya. Di sini angkanya 10 dan 10,2. Itu artinya total panjang itu maksimal 10 digit dengan 2 digit angka di belakang koma. Nah, ini di akhir langsung. Selanjutnya kita akan membuat table order detail. Semua table sudah beres, jadi total tabel itu ada 4. Yang pertama tabel customer, tabel produk, tabel order, dan detail order atau order detail. Selanjutnya kita akan mengisi setiap tabel tersebut. Lalu kita akan mengisi setiap table. Yang pertama di sini table customer. Di sini kita akan mengisi secara manual seperti awal tadi, kita isi setiap kolom itu satu-satu. Nanti juga ada cara yang lebih simpelnya.
Jadi hasil yang diperoleh itu ada customer ID. Customer ID 1 itu Isma, alamatnya di Bandung, 2 Nanda di Lampung, 3 Nurul Bekasi, dan 4 Hana di Bengkulu. Selanjutnya kita akan mengisi tabel produk. Di sini sama. Produk ID pertama kita tulis 1, nama voucher, produk, nama produknya, produk name, nama produk ini laptop. Terus kategori laptop ini elektronik. Nah, kita kerjakan semua. Misalnya kita mau ada berapa data, misalnya isinya tuh ada 80 produk. Jadi sampai 80 kita isinya sama seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya dari tabel produk. Produk ID itu ada 1, 2, 3, 4 dengan nama produknya ada laptop, keyboard, mouse, dan printer. Kategorinya semua di sini elektronik. Selanjutnya kita akan mengisi di sini dengan cara yang kedua untuk mengisi tabel order. Nah, ini hasilnya. Ada order ID, customer ID, order date atau tanggal ordernya, dan total. Semuanya sudah ada. Selanjutnya di sini akan menjalankan yang join. Di antaranya ada inner join yang pertama. Yang mana inner join ini digunakan untuk menggabungkan dua tabel dan hanya menampilkan tabel yang memiliki pasangan pada kedua tabel. Nah, pada bagian ini saya menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel customer dan order berdasarkan customer ID. Dan nantinya hasilnya menampilkan nama customer, nomor order, dan total karena hanya customer yang pernah melakukan transaksi yang akan muncul. Selanjutnya akan menjalankan left join. Left join ini digunakan untuk menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kiri, meskipun tabel tersebut tidak memiliki pasangan di tabel kanan. Nah, setelah dijalankan di sini untuk menampilkan seluruh customer, dapat kita lihat semua customer ditampilkan. Customer yang belum memiliki transaksi akan memiliki 0 pada kolom order. Selanjutnya ada rejoin untuk menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan. Pada contoh ini, nantinya seluruh data order akan tetap ditampilkan walaupun data customer tidak ditemukan. Selanjutnya subquery, yang dimana subquery ini adalah query yang berada di dalam query lain. Nah, di sini saya menggunakan subquery untuk mencari customer yang memiliki transaksi terbesar. Hasilnya saya tampilkan ini, transaksi yang paling besar itu dimiliki oleh Isma. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan produk yang tidak pernah terjual.
Dan hasilnya di sini tidak ada produk yang tidak pernah terjual, yang dimana karena semua produk pernah dibeli oleh customer walaupun baru sekali. Selanjutnya ada fungsi agregat. Di sini saya menggunakan fungsi count untuk menghitung seluruh data order. Yang dimana yang pertama ini untuk mencari total penjualan dan menghitung rata-rata nilai transaksi. Selanjutnya group by di sini dijalankan. Group by itu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Pada bagian ini saya mengelompokkan data berdasarkan customer ID sehingga total belanja setiap customer dapat dihitung. Selanjutnya ini ada having yang digunakan untuk memfilter hasil setelah di group by kan tadi. Nah, di sini query ini hanya akan menampilkan customer yang memiliki total pembelian yang lebih dari 2 juta rupiah. Selanjutnya kita di sini akan melihat laporan total belanja customer atau data total belanja customer. Yang pertama itu ada Isma total belanja 7 juta, Nanda 1.500.000 dan Nurul 3 juta. Selanjutnya kita akan mencari produk terlaris. Nah, ini hasilnya produk terlaris itu keyboard, printer, laptop, mouse. Selanjutnya kita akan mengecek siapa customer yang tidak pernah order. Dan hasilnya yang tertera yaitu customer dengan nama Hana. Selanjutnya kita akan mengecek laporan penjualan bulanan. Nah, ini bulan 2, bulan 3, dan bulan 4 totalnya sudah tertera. Selanjutnya top 3 customer. Kita akan mengecek top 3 customer. Nah, top 3 ada Isma, Nurul, dan Nanda. Selanjutnya di sini pembuatan view, yang dimana view adalah tabel virtual yang berasal dari hasil query. Saya membuat sebuah view bernama laporan penjualan agar query panjang dapat disederhanakan nantinya. Selanjutnya di sini akan membuat atau menambahkan indeks. Pengertian indeks ini tujuannya untuk digunakan untuk mempercepat proses pencarian data. Nah, lanjut kita uji ulang ini query-nya. Dan muncul hasilnya. Selanjutnya ini ada trigger. Trigger adalah aksi-aksi otomatis yang dijalankan saat terjadi insert, update, dan delete. Pada bagian ini saya membuat trigger untuk memastikan nilai quantity tidak boleh kurang dari atau sama dengan 0. Nah, tadi triggernya udah ada, sekarang kita uji trigger. Jika hasilnya error, itu berarti berhasil. Karena jumlah tidak boleh negatif, sedangkan yang kita jalankan itu jumlahnya negatif. Untuk materi selanjutnya itu ada transaksi, ACID, locking, dan deadlock. Dimana di sini saya akan membuat database baru dengan nama Bank DB. Create.
berhasil. Lalu saya akan membuat tabel pertama, dan sepertinya juga cuma ada satu tabel, yaitu tabel transaksi. Sini saya langsung sekaligus membuat tabel dan menambahkan data awal. Mana data awalnya ini ada 2 orang, Andi dan Budi, yang dimana Andi memiliki saldo sebesar 1 juta rupiah dan Budi 500.000 rupiah. Langsung di go, dan ini berhasil. Nah, ini saya ingin melihat datanya. Nah, datanya ini sudah terlihat jelas. Di sini saya menjalankan commit. Di sini saya sekarang saya melakukan transaksi transfer uang bagi rekening Andi ke rekening Budi sebesar 500.000 rupiah. Transaksi diawali dengan start transaction, kemudian saldo Andi dikurangi dan saldo Budi ditambah. Di sini saya ingin mengecek hasil. Select from rekening. Dimana hasilnya saldo Andi berkurang dan saldo Budi bertambah. Jadi saldo Andi jadi 500.000, saldo Budi jadi 1 juta. Pada percobaan berikutnya, saya melakukan transaksi kembali, tetapi kali ini saya menggunakan rollback, yang artinya seluruh perubahan yang telah dilakukan dibatalkan, sehingga data akan kembali seperti transaksi seperti sebelum dimulainya transaksi. Nah, itu hasilnya, dia tidak berubah walaupun telah dilakukan transaksi kembali, karena tadi kita menggunakan rollback. Untuk bagian locking dan deadlock itu saya tidak langsung dipraktekkan karena saya tidak tahu kenapa videonya tidak bisa diedit. Jadi di sini saya akan menjelaskan saja apa itu locking. Locking adalah mekanisme pada database yang digunakan untuk mengunci data ketika sedang diakses oleh suatu transaksi. Tujuannya adalah agar data tersebut tidak dapat diubah oleh transaksi lain secara bersamaan, sehingga konsistensi dan keakurannya tetap terjaga. Dan selanjutnya untuk deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika 2 atau lebih transaksi saling menunggu lock yang dimiliki oleh transaksi lainnya, sehingga tidak ada transaksi yang dapat dilanjutkan atau transaksi error, tidak berhasil. Sekian video tutorial mengenai database dari saya. Untuk deadlock itu kurang lengkap, jujur karena salah satu kendala juga memori saya tidak memadai, karena